Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Rina, seorang koki terkenal di restoran bintang 5, melihat seorang gadis remaja meringkuk di sudut gang sempit dekat pasar malam. Gadis itu, yang kemudian dia ketahui bernama Maya, tampak lemah dan kelaparan, mata coklatnya penuh keputusasaan yang menusuk hati Rina. Tanpa pikir panjang, Rina menghampiri, menawarkan makanan hangat dari tasnya, dan itu menjadi awal dari sebuah ikatan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Rina bukanlah orang biasa. Di usia 32 tahun, dia telah membangun karir cemerlang sebagai koki spesialis masakan tradisional Indonesia dengan sentuhan modern. Restorannya, Rasa Nusantara, selalu ramai dikunjungi para elit ibu kota. Namun di balik senyum profesionalnya, Rina menyimpan rahasia besar, dia seorang lesbian. Di masyarakat Indonesia yang masih konservatif, di mana pernikahan sesama jenis dilarang dan stigma sosial begitu kuat, Rina memilih menyembunyikan orientasi seksualnya. Keluarganya, yang berasal dari keluarga Jawa tradisional di Yogyakarta, selalu mendesaknya untuk menikah dengan pria baik-baik. "Kamu harus punya anak, Rin. Itu tugasmu sebagai anak perempuan," kata ibunya setiap kali menelepon. Malam itu, saat Rina memberikan makanan kepada Maya, gadis berusia 17 tahun itu menceritakan kisahnya dengan suara gemetar. Maya kabur dari rumah di pinggiran Jakarta karena ayahnya yang pemabuk sering memukulinya, dan ibunya yang lemah tak bisa melindunginya. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Mbak," kata Maya sambil menahan tangis. Rina merasa hatinya tersentuh. Dia ingat masa mudanya sendiri, ketika dia pertama kali menyadari ketertarikannya pada wanita dan merasa sendirian di dunia yang tak memahami. Tanpa ragu, Rina membawa Maya ke apartemen kecilnya, memberinya tempat berteduh sementara. Hari-hari berikutnya, Rina mulai membantu Maya lebih dari sekadar makanan dan tempat tinggal. Dia mengajari Maya cara memasak sederhana, memberinya pekerjaan paruh waktu sebagai pembantu di restoran, dan bahkan mendatarkannya ke sekolah malam. Maya, dengan kecerdasannya yang tajam, cepat belajar. Namun, semakin dekat mereka, semakin Rina merasakan gejolak di hatinya. Maya bukan hanya gadis yang dia selamatkan, dia adalah seseorang yang membuat Rina merasa hidup lagi. Saat Maya tersenyum, Rina merasa ada ikatan emosional yang tumbuh, tapi dia menahan diri. "Ini salah," gumam Rina pada dirinya sendiri setiap malam. Bagaimana jika Maya tahu rahasianya? Bagaimana jika masyarakat tahu? Konflik mulai muncul ketika keluarga Rina datang berkunjung. Ibu Rina, Bu Siti, curiga melihat Maya tinggal bersama putrinya. "Siapa gadis ini? Kenapa dia tinggal di sini? Kamu harus hati-hati, Rin. Jangan sampai orang salah paham." Rina berbohong, mengatakan Maya hanyalah karyawan yang butuh bantuan sementara. Tapi di dalam hati, Rina bergulat dengan perasaan bersalah. Dia tahu membantu Maya adalah benar, tapi perasaan yang berkembang ini, itu seperti bom waktu. Maya sendiri mulai merasakan hal yang sama. Di tengah kesulitan hidupnya, Rina adalah cahaya. Tapi Maya takut. Di sekolah, teman-temannya sering bergosip tentang orang aneh yang suka sesama jenis, dan itu membuatnya ragu. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di balkon apartemen, Maya bertanya, "Mbak Rina, kenapa Mbak belum menikah? Mbak cantik dan sukses." Rina tersenyum pahit. "Hidup nggak selalu seperti yang orang harapkan, Mai." Jawaban itu membuat Maya penasaran, tapi dia tak mengejar lebih jauh. Beberapa bulan berlalu, dan Maya mulai mandiri. Dia lulus sekolah malam dan mendapat beasiswa untuk kuliah di universitas negeri. Rina bangga, tapi juga sedih karena Maya akan pindah ke asrama. Sebelum perpisahan, ada momen tegang. Maya memeluk Rina erat, dan untuk sesaat, Rina hampir mengakui perasaannya. Tapi dia mundur. "Ini untuk kebaikanmu," pikir Rina. Maya pergi, meninggalkan Rina dengan kekosongan yang dalam. Tahun-tahun berlalu.
Rina fokus pada karirnya, membuka cabang restoran baru di Bali. Dia bertemu dengan wanita lain dalam komunitas lebih rahasia, tapi tak ada yang seperti Maya. Sementara itu, Maya tumbuh menjadi wanita sukses, menjadi pengacara yang membela hak-hak perempuan. Tapi rahasia masa lalu mereka tetap terkubur, sampai suatu hari undangan pernikahan mewah tiba di tangan Maya. Undangan itu datang dalam amplop emas, dengan nama Rina tercetak indah di atasnya. Maya sekarang berusia 25 tahun, membukanya dengan tangan gemetar. Rina menikah, gumamnya tak percaya. Undangan itu untuk pernikahan Rina dengan seorang pria kaya raya, anak pengusaha terkenal di Jakarta. Maya merasa hatinya hancur. Selama bertahun-tahun dia telah menyimpan perasaan untuk Rina, meski tak pernah diungkapkan. Kenangan malam hujan itu masih hidup di benaknya. Maya memutuskan untuk datang ke pernikahan itu yang digelar di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Saat tiba, dia melihat Rina berdiri di altar, mengenakan gaun pengantin tradisional yang mewah. Tapi mata Rina tampak kosong, tak ada kebahagiaan sejati. Maya duduk di barisan belakang, hatinya bergolak. Mengapa Rina menikah dengan pria? Apakah semua itu bohong? Flashback membawa Maya kembali ke masa lalu. Setelah pindah ke asrama, Maya mulai menyadari orientasi seksualnya sendiri. Di universitas, dia bertemu dengan kelompok dukungan LUB, dan itu membuka matanya. Dia ingat bagaimana Rina selalu menghindari pembicaraan tentang hubungan. Apakah Rina juga seperti aku, pikir Maya saat itu. Tapi dia tak pernah bertanya, takut merusak hubungan mereka. Di pesta pernikahan, Maya menghampiri Rina saat resepsi. "Selamat, Mbak," katanya dengan suara datar. Rina tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Maya, kamu datang. Terima kasih." Mereka berbicara singkat, tapi ada ketegangan. Malam itu, setelah tamu pulang, Rina mengajak Maya ke ruang pribadi. "Aku harus bicara," kata Rina. Di sana, Rina mengungkap semuanya. "Aku lesbian, Mai. Pernikahan ini tekanan dari keluarga. Ayahku sakit dan dia ingin melihat aku menikah sebelum meninggal. Aku tak bisa menolak." Maya terkejut. "Kenapa nggak bilang dari dulu?" Aku juga suka perempuan. Aku suka kamu." Pengakuan itu seperti petir. Rina menangis. "Aku takut menyakitimu. Kamu masih muda saat itu." Konflik meledak. Maya marah. "Kamu bohongi aku. Kamu biarkan aku pergi tanpa tahu apa-apa." Rina membela diri. "Aku lakukan untuk lindungi kamu dari stigma. Di Indonesia, hidup sebagai lesbian susah. Keluargaku akan usir aku jika tahu." Tapi Maya tak puas. Dia ingat bagaimana dia berjuang sendirian menghadapi diskriminasi di tempat kerja karena rumor tentang orientasinya. Malam itu berakhir dengan pertengkaran hebat. Maya pergi meninggalkan Rina sendirian di kamar hotel. Rina merasa hancur. Keputusannya menikah adalah pengorbanan besar. Suaminya, Andi, tahu rahasia Rina dan setuju pernikahan pura-pura untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Tapi harga yang dibayar Rina adalah kehilangan Maya. Beberapa minggu kemudian, Maya mendapat telepon dari Rina. "Ayahku meninggal. Pernikahan ini aku ingin batalkan." Maya ragu. Apakah ini benar? Atau hanya manipulasi? Dia memutuskan bertemu Rina di restoran lama mereka. Di sana, Rina menceritakan lebih detail. Keluarganya memaksa pernikahan karena warisan. Jika Rina tak menikah, adiknya akan kehilangan hak atas perusahaan keluarga. Maya mendengar dengan hati terbuka, tapi masih sakit. "Kamu pilih keluarga daripada aku." Rina menjawab, "Aku pilih lindungi semua orang. Tapi sekarang aku sadar, itu salah." Mereka berpelukan, tapi ada dinding di antara mereka.
Maya memutuskan memberi waktu pada Rina untuk menyelesaikan masalahnya. Sementara itu, masyarakat mulai bergosip. Foto pernikahan Rina beredar, tapi ada rumor tentang ketidakbahagiaannya. Teman-teman Maya di komunitas mendukungnya, tapi juga memperingatkan bahaya. Di Indonesia, hukum gak lindungi kita. Hati-hati, kata seorang teman. Rina mulai berjuang melawan keluarganya. Dia konfrontasi ibunya. Bu, aku gak bisa lanjutkan ini. Aku suka perempuan. Bu Siti shock. Kamu gila. Itu dosa. Kamu akan hancurkan nama keluarga. Pertengkaran itu membuat Rina diusir dari rumah. Dia kehilangan dukungan finansial, tapi merasa bebas untuk pertama kalinya. Maya, melihat perjuangan Rina, mulai ragu dengan kemarahannya. Apakah dia terlalu keras? Rina sekarang hidup sendirian di apartemen kecil, restoran miliknya terancam tutup karena skandal keluarga. Berita tentang perceraiannya dengan Andi menyebar cepat. Media sosial penuh komentar kejam, dia lesbian. Pantas saja pernikahannya gagal. Rina merasakan tekanan sosial yang luar biasa. Teman-temannya menjauh, pelanggan beralih ke kompetitor. Ini harga yang harus aku bayar, gumam Rina sambil menatap Oto Maya. Maya, di sisi lain, sukses sebagai pengacara. Dia menangani kasus diskriminasi terhadap komunitas LGBT, tapi kasus pribadinya membuatnya ragu. Suatu hari, dia mendapat ancaman dari keluarga Rina. Jauhi putri kami atau kami laporkan kamu ke polisi atas pengaruh buruk. Maya takut tapi marah. Dia memutuskan konfrontasi langsung dengan Bu Siti. Pertemuan itu tegang. Di rumah keluarga Rina di Yogyakarta, Maya berkata, Bu, Rina menderita karena tekanan ini. Biarkan dia hidup sesuai hatinya. Bu Siti menjawab dingin, kamu yang merusaknya. Di masyarakat kita ini nggak diterima. Agama kita melarang. Maya membela, cinta bukan dosa. Yang dosa adalah memaksa orang hidup dalam kebohongan. Tapi Bu Siti tak bergeming, malah mengusir Maya. Kembali ke Jakarta, Maya bertemu Rina lagi. Aku coba bicara dengan ibumu, tapi sia-sia. Rina tersenyum lemah. Terima kasih, Mai. Tapi ini perjuanganku sendiri. Mereka menghabiskan malam berbicara, mengenang masa lalu. Perlahan ikatan mereka pulih. Tapi ada pengkhianatan tak terduga. Seorang teman Rina yang ternyata iri dengan kesuksesannya membocorkan rahasia mereka ke media. Artikel sensasional muncul, koki terkenal lesbian pernah selamatkan gadis tunawisma yang jadi kekasihnya. Maya shock. Siapa yang lakukan ini? Rina curiga temannya, tapi tak punya bukti. Dampaknya dahsyat. Maya kehilangan klien, diancam di tempat kerja. Maya marah pada Rina. Ini karena kamu. Kamu bawa aku ke masalah ini. Rina membela, aku nggak sengaja. Aku coba lindungi kamu. Pertengkaran kembali meledak dan Maya pergi lagi. Kali ini dia memutuskan putus hubungan. Aku nggak bisa terus terluka seperti ini. Rina jatuh ke dalam depresi. Dia kehilangan segalanya, keluarga, karir, dan Maya. Dia mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah benar aku pilih jalan ini? Di saat terendah, dia bergabung dengan kelompok dukungan LGBT di Jakarta. Di sana, dia bertemu orang-orang dengan cerita serupa, dan itu memberinya kekuatan. Maya sementara itu berjuang dengan konflik internal. Dia mencintai Rina, tapi takut risiko. Suatu malam, dia mendapat mimpi buruk tentang masa kecilnya, di mana ayahnya memukul karena berbeda. Itu membuatnya sadar, dia tak bisa lari dari dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Maya mendengar Rina sakit karena stres. Dia datang ke rumah sakit, melihat Rina lemah di ranjang. Makan aku, kata Maya. Rina tersenyum. Kita sama-sama salah. Mereka berdamai, tapi tahu perjuangan belum selesai.
Keluarga Rina mulai melunak. Adik Rina yang diam-diam mendukung meyakinkan ibu mereka. Bu, Rina saudara kita. Jangan biarkan dia menderita. Bu Siti ragu tapi mulai berpikir ulang. Dengan dukungan Maya, Rina bangkit kembali. Mereka memutuskan hidup bersama secara rahasia sambil melawan stigma. Rina membuka restoran kecil baru fokus pada komunitas. Maya terus berjuang di pengadilan memenangkan kasus penting untuk hak LGBTQ. Tapi tantangan baru muncul. Seorang mantan karyawan Rina yang dipecat karena korupsi balas dendam dengan menyebarkan rumor palsu. Mereka eksploitasi gadis muda. Media kembali heboh. Kali ini Maya ambil tindakan hukum. Dia gugat pencemaran nama baik dan menang. Itu menjadi titik balik memberi mereka keberanian. Namun harga yang dibayar tinggi. Maya kehilangan teman keluarga dan Rina diisolasi oleh kerabat. Mereka sering bertengkar karena tekanan. Kita bisa bertahan gak? Tanya Maya suatu malam. Rina jawab, selama kita bersama, ya. Konflik puncak terjadi ketika Bu Siti datang ke Jakarta. Aku mau bicara, katanya. Di apartemen mereka, Bu Siti mengakui kesalahannya. Aku takut kehilanganmu, Rin. Tapi melihat kamu menderita, aku sadar. Makan ibu. Rina menangis, memeluk ibunya. Maya menyaksikan dengan haru. Itu momen odd awakening bagi mereka. Tapi tak semuanya sempurna. Adik Rina setuju, tapi ayah tiri menolak. Warisan keluarga terpecah, dan Rina kehilangan bagiannya. Ini pengorbanan, kata Rina. Maya mendukung, kita bangun dari nol. Hidup mereka mulai stabil. Rina dan Maya menjadi panutan di komunitas LGBTQ. Meski secara diam-diam, mereka membantu gadis-gadis seperti Maya dulu, memberikan tempat aman. Suatu hari, Maya mengusulkan. Kita nikah di luar negeri. Rina setuju. Mereka pergi ke Australia, menikah secara sipil. Kembali ke Indonesia, mereka hidup sebagai pasangan meski tak diakui hukum. Tahun-tahun berlalu dan cerita mereka menjadi inspirasi. Rina menulis buku tentang perjuangannya yang menjadi bestseller. Maya menjadi aktivis terkenal. Tapi masa lalu masih menghantui. Saat ulang tahun pernikahan mereka, Maya mendapat undangan dari keluarga lamanya. Ayahnya yang sekarang berubah ingin bertemu. Pertemuan itu emosional. Ayah Maya minta maaf atas kekerasan dulu. Aku salah, anakku. Maya memakan tapi tetap waspada. Itu membuatnya sadar betapa jauh perjalanannya. Di akhir cerita, Rina dan Maya duduk di pantai Bali menatap matahari terbenam. Kita bayar harga mahal tapi layak, kata Rina. Maya mengangguk. Ya, tapi apakah semua pilihan kita benar? Apakah dalam menghadapi tekanan masyarakat, pengorbanan pribadi selalu menjadi satu-satunya jalan yang benar?